وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku dimanapun antum berada, khususnya kawan-kawan yang sudah hadir di Majlis Ar-Raudhah. Alhamdulillah malam hari ini Allah beri kita kekuatan untuk istiqomah hadir cari ilmu. Mudah-mudahan ini pertanda kita orang-orang yang insya Allah min ahlil khair. Amin Allahumma amin. Pada malam hari ini saya mau bacakan satu alinea pendek nasihat Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu yang didengar oleh muridnya kemudian ditulis. Jadi bukan bahasanya Habib Abdullah Al-Haddad, tapi ini sudah pakai bahasa muridnya. Ya, pakai bahasa muridnya karena dulu belum ada alat perekam. Ya, dulu belum ada tape, belum ada handphone. Jadi biasanya dengar kemudian ditulis. Ya, walaupun itu masih bahasanya Habib Abdullah Haddad, tapi biasanya murid-murid itu suka hati-hati kemudian mengatakan ini salinan saya. Sehingga enggak sama persis dengan kalimat aslinya. Ya, tapi tetap maknanya sama. Kalau dalam ilmu hadis itu biasanya disebut athar itu. Suka ucapan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh sahabat dengan gaya bahasa para sahabat. Karena hati. Dalam suatu kesempatan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wa qala radhiyallahu anhu, idza sa'altallah syai'an fas'alhu an yakuna fi ahsani awqatih wa qayyidis su'ala bil afiyati wal lutuf. Jika kamu memohon kepada Allah sesuatu, maka mintalah kepada Allah agar sesuatu itu diwujudkan di waktu yang terbaik. Sesuatu itu diwujudkan di waktu yang terbaik. Dan ikatlah permohonanmu itu dengan mohon al-afiyah wal lutuf. Mohon afiyah dan kelembutan. Sampai di sini dulu, nih kalau dibahas panjang. Ya, kalau dibahas panjang. Yang pertama, idza sa'altallah syai'an. Kita ini diajari oleh Allah Ta'ala
diajari oleh Allah Ta'ala untuk senang minta sama Allah. Lah itulah makanya Allah itu maha beda dengan makhluknya. Maha beda dengan ciptaannya. Kalau ciptaannya, ya kita ini makhluk ciptaannya. Mohon maaf ya, badai tanglet, boleh ya nanya. Kalau kamu punya uang 200 triliun, amin. Selamat, harus pakai selamat. 200 triliun gak selamat kan repot ya. Kemudian saya, Mas Novel ini, Habib Novel, Ustadz Novel, Pak Novel ini, teman kamu, teman kenalan. Tiap hari saya minta 1 juta. Tok, assalamualaikum, Kang 1 juta. Tok, assalamualaikum, Kang 1 juta. Minta langsung loh ya, bahkan nyebut angkanya. Tok, assalamualaikum, Kang 1 juta. Tiap hari. Pertanyaan saya, tolong dijawab jujur ya. Kamu senang atau sebel? Sebel ya. Masya Allah. Sebel ya. Betul ini manusia. Sebel atau gak sebel? Sebel. Walaupun uangnya 200 triliun, kalau ada orang yang sama, minta permintaan yang sama, dan kita bisa memberinya, dan sebetulnya sampai dia mati insya Allah gak kelong uang kita gitu ya. Kelongnya gak seberapa. Tapi rasanya kita sebel atau gak sebel? Sebel. Besoknya setelah 5 hari, kok Mas Novel, Pak Novel, Ustadz Novel, Habib Novel muncul, itu udah laporan dulu ya sama yang jaga rumahnya. Kalau Habib Novel muncul langsung tutup pintunya. Langsung tutup pintunya. Nanti kalau ketok-ketok sekian kali bukain, kalau nyari saya bilang saya lagi tidur, bangunnya kapan nggak tahu. Nah itu wajar. Namanya juga manusia. Manusia itu kalau berulang kali dimintain terus ya. Kecuali manusia yang memang bukan manusia. Manusia yang sudah bisa mengalahkan nafsunya, egonya, hilang dirinya, hanya Allah yang ada dalam jiwanya itu. Ya longko. Kita ngomong yang normal-normal saja. Kelas kita ini kelas normal-normal. Kita enggak mau sok ngaku kita udah wow, belum. Tapi kita cinta sama yang beliau-beliau itu ya. Kita cinta. Kalau didodok terus ngatung minta terus nyebut angka dan langsung minta, ya lama-lama ya sebel, males, ya gak senang, itu wajar. Nah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kaya, bukan nawari, merintah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah sama aku. Aku akan jawab panggilanmu. Ya Allah, labbaik. Ya Allah, ada apa? Ya Allah, ya. Ya Allah, mau apa? Ya Allah, aku mendengarkanmu. Ya Allah, jangan khawatir. Ya Allah, tenangkan fikirmu. Ya Allah, setiap kali kita panggil ya Allah, ya Allah, ya Allah, qala Allah labbaik abdi. Allah menjawab, ada apa hambaku? Aku penuhi panggilanmu. Masya Allah. Nah kok gitu kita suruh minta sama Allah, males, tambah rajin minta sama manusia. Berulang kali minta sama manusia itu menimbulkan kebencian, tapi kalau minta sama Allah berulang kali menimbulkan cinta. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asyik atau enggak asyik? Asyik.
Tapi yang namanya minta sama Allah itu ya ada aturannya, ada ilmunya. Kalau enggak pakai ilmu, wah bisa jadi masalah. Contoh, boleh ngasih contoh. Ada orang doa minta sama Allah, ya Allah, ya Allah, kirim hujan. Panas minta kirim hujan. Masya Allah datang hujannya. Tapi 5 hari enggak mandek. Masalah atau enggak masalah? Masalah. Datang hujannya, tapi bawa teman-temannya. Angin dibawa, kilat dibawa, geluduk dibawa. Masalah atau enggak masalah? Masalah. Ada lagi orang minta sama Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya Allah. Khusyuk dia minta. Beri aku anak. Masya Allah, dikasih sama Allah anak. Tapi anaknya beling nakal. Saya mau nanya, kira-kira ibunya teriak atau enggak teriak? Ngerti kayak gini, pilih rameteng. Berarti kalau saking enggak kuatnya sama anak yang nuakal ya, na'udzubillah min dzalik. Insyaallah anak kita semua soleh, solehah, menyenangkan dunia akhirah. Amin Allahumma amin, ma'asalah wal jamalah wa ridha wal inayah wa rutuful afiyah. Jadi minta sama Allah itu ada ilmunya. Ada lagi orang minta, ini maka tidak pakai ilmu bahaya. Ini kita diajari sama Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu, kalau minta itu pakai ilmu. Jadi biar nanti hasilnya maksimal, aman. Ada lagi orang minta, ya orang minta rezeki enggak pakai susah payah. Nanti ada contohnya di sini. Saya bacakan dulu ya. Faqad sami'a Ibnu Mas'udin rajulan yas'alut taubah faqala hadza yas'alut taubah wa la'alla taubatuhu fi qat'i yadihi wal yas'al ma'a dzalikal afiyah wa sa'ala rajulun minallah an yahsula lahu kulla yawmin raghifan wa lam yas'al afiyah faqaddarallah an hubis wa kana qad qama lahu ahadun minan nas kulla yawmin bi raghifain fatadzakkara ba'da dzalik fasa'ala al-afiyah fafukka minal habas. Nah ini. Jadi orang kalau minta sama Allah Ta'ala suruh minta di waktu yang terbaik. Ya waktu yang terbaik nanti terwujudnya. Kemudian minta selamat al-afiyah. Kemudian juga minta lutuf kelembutan. Pernah Sayyidina Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu, sahabatnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, mendengar seseorang berdoa minta tobat. Karena tobat itu karunia. Sering toh kita pengen tobat tapi kok wangel gitu ya. Karena tobat itu karunia, maka ya minta sama Allah Ta'ala biar bisa tobat. Nah ada satu orang doa minta, ya Allah beri aku tobat. Beri aku tobat. Hasilnya apa? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ketika mendengar ada orang doa minta tobat mengomentari, hadza yas'alut taubah wa la'alla taubatuhu fi qat'i yadihi. Orang ini doa minta tobat. Bisa jadi tobatnya itu nanti datang ketika tangannya dipotong. Paham maksudnya enggak? Bisa jadi nanti dia itu tobatnya datang ketika tangannya dipotong. Artinya orang ini punya kemaksiatan, enggak tobat, doa minta tobat. Akhirnya dikasih sama Allah tobat. Tobatnya apa? Ditangkap, ya akhirnya diputuskan pengadilan, terbukti dia benar-benar mencuri, dan pencuriannya dalam kategori yang hukumannya tangannya harus dipotong. Setelah dipotong tangannya baru tobat. Mau tobat model begitu? Ada orang nih,
biasa mencuri, naudzubillah min dzalik, nasallahu afiyah. Tapi dia punya hati baik, gak senang sama perbuatannya itu. Maka dia doa, ya Allah beri aku tobat. Kabul. Delala kok maling motor di masjid. Konangan. Bubar Jumatan. Nah jamaahnya ini jamaah Jumatan bukan jamaah pengajian. Mungkin ilmunya belum mumpuni. Panas-panas habis Jumat kan, kok delok ada yang maling motor, emosi, dikeprui. Tertangkap, dikeprui, dipukulin, babak bunyi, remuk, sikilnya teklek, tangannya teklek, terus tobat. Pertanyaan saya, tobat yang model begini enak atau enggak enak? Enggak enak. Dia dapat tobat, tapi tobatnya setelah kena masalah. Gara-gara apa itu? Doanya enggak pakai ilmu. Maka segala sesuatu harus pakai ilmu. Kalau minta tobat itu ya pakai tambahan. Ya Allah beri aku tobat tapi selamat. Ya beri aku tobat tapi selamat. Beri aku tobat, ya beri aku tobat di waktu yang terbaik. Ada itu orang yang tobat selamat, mau contohnya? Mau? Tobat selamat di waktu yang terbaik. Pencuri masuk rumahnya Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha. Maling, salah sasaran. Yang dicuri rumahnya wanita yang satu hari sholat sunnah 1000 rakaat. Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha. Kebetulan di rumahnya enggak ada apa-apa. Malingnya masuk, Sayyidah Rabi'ah lagi sholat. Enak kan ya, leluasa bergerak. Nah ini sholat, pencurinya geledah satu rumah. Ya kosong, enggak ada apa-apa. Nah setelah geledah satu rumah kosong, pencurinya mau keluar, cari pintu enggak ketemu. Wali, beda makom. Masuk bisa, keluar enggak bisa. Muter. Ini seperti pencuri yang datang ke rumahnya Habib Husin Al-Haddad Jombang yang dimakamkan di Tegal. Ya, dimakamkan di Tegal. Kebetulan ibu saya anak susunya. Ya, ibu saya anak susunya. Itu ceritanya nanti aja. Tuh nyambung-nyambung ya. Cerita itu kok disebutin kok nyambung. Sayyidah Rabi'ah lagi sholat, pencurinya masuk, geledah nggak dapat apa-apa, mau keluar nggak bisa. Nggak bisa. Maka setelah salam, Sayyidah Rabi'ah mengatakan, kasihan kamu masuk rumah saya nggak dapat apa-apa. Masuk rumah saya nggak dapat apa-apa. Yang masuk rumah saya pulang harus bawa apa-apa. Masuk rumah saya pulang harus bawa apa-apa. Di rumah saya nggak ada barang jelek, adanya barang bagus. Maka beliau angkat tangan, habis sholat tahajud nih. Satu hari sholat sunnah 1000 rakaat, malam kan pamungkasnya. Dihadiahi sama Sayyidah Rabi'ah, ya Allah dia sudah berkunjung ke rumahku menginginkan sesuatu. Jangan biarkan dia pulang tanpa sesuatu, jadikan dia walimu. Masya Allah, detik itu juga malingi tobat dadi wali. Mestilah awak batin, warna aku apik gitu ya. Kok batin ini dadi maling. Ini namanya tobat ya pada waktu yang terbaik, selamat. Cakep itu. Ajib ya. Tobatnya menyenangkan. Jangan tobat kok enggak selamat. Naudzubillah min dzalik. Ada pencuri, ini saksinya ibu saya nih. Datang ke rumahnya Habib Husin Al-Haddad. Ibu saya masih remaja ya. Masih anak-anak itu. Pencurinya masuk bisa
keluar nggak bisa. Dan nggak bisa ngambil apa-apa. Pagi-pagi Habib Husin Al-Haddad itu kok lihat ada orang di latar itu apa? Halaman ya, di halaman. Lagi tengkurap. Kemudian tangannya begini-begini, plek, 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 plek. Paham? Ngapain? Berenang. Keluar Habib Husin Al-Haddad, lihat ada orang seperti itu, ditanya, kamu kenapa kok begini? Jawab, aku ngelangi neng segoro. Saya lagi berenang di lautan. Maka dipegang tangannya. Ayo mentas, yuk mentas, yuk mentas. Dipegang tangannya, disadar, yuk mentas. Kemudian disangoni, nih rezeki halal, bawa pulang. Masya Allah. Enak atau enggak enak? Enak. Itu namanya tobat di waktu yang terbaik. Dan selamat. Di waktu yang terbaik selamat. Banyak nih kisah yang begitu banyak. Nanti kalau ngajinya cuma cerita gitu terus kan ya. Ya asik sih sebetulnya. Enak. Tapi biar kita bisa jalan ya. Bisa aja jalan. Kemudian selamat. Waktunya bagus dan selamat. Diceritakan di sini ya. Ada seseorang yang doa enggak minta selamat. Ya Allah, beri saya 2 lapis roti atau 2 potong roti. Minta. Orang dulu itu kalau di tanah Arab sana makanan pokoknya roti. Jadi kalau sudah dapat roti 2 itu berarti ya cukup buat satu hari. Karena rotinya besar-besar tuh ya. Dapat 2 cukup 1 hari. Doanya ini udah bagus qanaah. Ya Allah minta 2 potong roti. Keluar dari rumah dia. Kerja. Doa dulu baru kerja. Jangan diwalik. Kerja enggak dapat duit baru doa. Kualik ini. Kerja enggak sholat subuh. Ngawur. Kerja ninggalkan sholat berjamaah. Wih ini soyo ngawur. Lawang kerja itu cari harta ya. Mohon maaf kadang-kadang kita ini ya. Saya ini buat diri saya sendiri. Syukur-syukur banyak yang bisa ngambil pelajaran dari yang saya ucapkan ini ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang berkah dan manfaat. Mohon maaf. Tolong dijawab jujur ya. Di toilet 10 menit bisa enggak? Bisa enggak? Kok lihat saya enggak enak kenapa ini? Di toilet duduk dodok. Udah kalau pakai bahasa duduk kurang cetong. Di toilet, di kloset tempat itu loh apa. Masuk tak omong noto ya wak mau gitu ya. Tahu tempat menyepi itu loh ya. Ya tempat menyepi yang penuh dengan kenikmatan, betul kan? Nikmat atau enggak nikmat? Nikmat ya, padahal kan jorok, kotor, tapi itu dodok itu nikmatnya luar biasa. Apalagi kalau keluar, peletok. Wah. Nikmat atau enggak nikmat? Nikmat. Kalau enggak keluar kan masalah, betul ya? Apalagi kalau keluarnya itu mantap gitu ya. Keluar, mantap, tuntas. Mohon maaf, dodok itu di toilet itu, di kloset itu. 15 menit kuat, 10 menit kuat. Bahkan ada yang setengah jam, bahkan sama lihat handphone nonton YouTube. Ada enggak yang model begitu? Ada. Kuat. Di kantor ruwet-ruwetnya kerjaan, ke toilet lama bisa. Betul ya? Tapi anehnya di kantor, di pasar, di kerjaan, diajak sholat jamaah 5 menit, gak ada waktu. Aneh atau enggak aneh? Giliran diajak
duduk sebentar, habis sholat angkat tangan, doa sebentar saja. Gak ada waktu. Gak ada waktu. Tapi dodok banyak waktu. Ini terjadi atau enggak terjadi? Terjadi. Kita ngomong diri kita sendiri, enggak ngomongin orang lain ya. Jadi biar kita introspeksi di diri. Doa dulu baru kerja. Kerja diiringi dengan doa. Nanti enggak ada istilah mentok. Nah, kenapa terjadi mentok? Pol. Ya karena berangkatnya enggak pakai doa. Jalannya enggak diiringi doa. Hatinya lepas dari doa. Ya udah, blong. Kalau rem itu remnya blong, nabrak-nabrak, mumet akhirnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka tadi ada satu orang soleh doa, tapi ilmunya ini lupa, ada lupanya. Ya namanya manusia kan lupa ya wajar ya. Ya Allah beri saya 2 potong roti, berangkat kerja. Di tengah jalan ketemu ada orang lagi berkelahi. Namanya orang soleh, lihat orang berkelahi, ya turut andil misah, melerai, biar tidak berkelanjutan. Waktu melerai, polisi lewat. Polisi lihatnya, dulu kan bukan polisi ya, prajurit kerajaan. Prajurit kerajaan melihatnya ada 3 orang lagi ribut. Hasilnya apa? Ketiga-tiganya ditangkap, diangkut, nanti diproses di kantor. Jelasnya di sana. Sampai kantor dimasukkan ke dalam sel. Lah yang tadi doa minta roti 2 itu denger-denger. Lah aku ki njaluk roti kok tambah. Pas misah ya tak lakoni ya. Kok tambah melebu penjara ki piye gitu. Nah waktu dia mikir seperti itu, sipirnya itu yang jaga penjara itu ya, penjara di sementara itu. Ngasih dia makan pagi sarapan. Nah sarapannya itu 2 potong roti. Di situ dia ngakak. Ya, ketawa dia, ya Allah, ya Allah. Entuk roti ini tapi gak selamat. Rotinya dapat tapi tidak selamat. Lupa minta selamat. Nah, ini minta selamat ini penting, muqaddam ala soal. Kalau minta apa-apa minta selamat dulu, pokoknya selamat. Kamu mau enggak? Dapat duit banyak, sementing selamat mas. Ojo ngomong gelem gak anggo selamat kan repot nanti. Yang penting selamat, selamatnya dulu. Malafiah oke, kalau selamat oke, minta sama Allah selamat. Nah, ini banyak orang enggak minta selamat. Na'udzubillah min dzalik. Fatadzakara ba'da dzalik, setelah dia ingat ini gara-gara doanya enggak minta selamat, maka dia langsung minta, ya Allah, itu jadi doanya bisa diupdate ya. Apa direvisi ya. Direvisi, ya Allah, minta rotinya 2, tolong tambahi selamat ya Allah. Tambahi selamat. Jadi kamu nih kalau yang kemarin minta menikah terus rumah tangga kok ruwet terus, mungkin enggak minta selamat. Bojoku ruwet. Ada enggak yang kira-kira curhatnya begitu? Ini kok senyap di atas ya. Di bawah tampak ribut, di atas senyap ini ya. Ada kan yang menikah, setelah menikah kemudian keluh kesahnya suamiku yang satu keluh kesahnya istriku, ruwet terus. Ternyata apa? Bukan masalah enggak punya cinta, masalahnya enggak punya selamat. Enggak minta selamat. Minta selamat. Penting minta selamat itu. Mau punya anak, mau punya pasangan hidup, mau punya rumah, mau punya motor, mau punya mobil, mau punya apapun, minta al-afiyah. Lah afiyah itu sebetulnya bukan sekedar selamat. Afiyah itu lebih luas dari selamat, afiyah.
Jadi orang yang dapat afiah itu dia dimaafkan sampai surga. Jadi selamatnya itu dunia akhirat. Loh ada yang selamat dunia tok ya. Akhiratnya enggak selamat. Minta selamat dunia akhirat. Perhatikan kalau saya doa minta rezeki itu. Ya Allah beri saya rezeki yang berlimpah dari segala arah tanpa susah payah. Rezeki yang tidak menimbulkan masalah dunia sampai jannah. Iya rezeki yang masalah kan juga enak ya. Mintanya harus lengkap. Ya harus lengkap. Setelah direvisi doanya akhirnya dia dibebaskan dari penjara. Jadi sebetulnya solving problemnya itu mudah, penyelesaian masalahnya itu mudah. Iling-ilingen panjalukmu dulu. Kamu pernah minta apa diinget-inget. Jadi kadang-kadang masalahmu itu karena doamu sendiri. Ingat-ingatlah. Kenapa ya Bib ya? Saya kok setelah menikah hidup saya kacau balau ya. Loh kamu pernah doa dulu. Ya Allah dunia enggak penting bagiku, yang penting dia. Hahaha. Ada enggak yang pernah ngomong gitu? Ada enggak? Ayo. Tak memiliki dunia tak jadi masalah. Yang penting memiliki dirimu. Ono gak sing njaluk ngono? Ada enggak? Wah ini. Gawat ini. Pusat dilawan. Kalau bahasanya Gus Ekdam kan begitu ya. Pusat dilawan. Jadi hati-hati kalau ngomong sama Allah. Kalau ngomong sama Allah hati-hati. Jangan sembarangan ngomong. Ngomong sama calon istri, calon suami. Memilikimu adalah segala-galanya. Tapi dunia akan ikut serta bersama kita. Surga pun akan selalu menanti kita berdua masukinya. Ngono. Kan penak tok ngono ya. Mas, maukah kamu menderita bersamaku? Ikan pertanyaan goblok gitu ya. Bodoh itu. Nasallahu afiyah, mohon maaf saya harus ngomong cetho ini ya. Lah mbok direvisi kalimatnya. Mas, maukah kamu bahagia bersamaku? Kan gitu. Kebetulan kok yang ditanya ini jamaah Raudhah. Mas, maukah engkau menderita bersamaku? Dijawab, bersamaku kamu tak akan pernah menderita dunia akhirat. Masya Allah. Jangan pernah memikir derita karena itu tak pernah ada dalam kosakata. Wah Masya Allah. Siapa kamu? Jamaah Raudhah. Ajib kan begitu ya. Karena al-bala muwakkalun bil mantik. Banyak orang itu dapat musibah gara-gara ucapannya sendiri. Hati-hati. Ya tadi. Sebetulnya kan enggak minta jelek ya, mintanya bagus ya. Tapi kena masalah enggak? Kena. Karena lupa minta selamat kok gagah enggak butuh selamat. Gagah sekali dia enggak butuh selamat. Kita butuh namanya selamat. Minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang rajin minta itu dicintai loh. Allah tuh seneng loh kalau ada orang minta. Makanya coba kita lihat ajarannya Nabi Muhammad SAW. Semuanya minta. Masuk kamar mandi minta. Mau tidur minta. Betul kan ya? Bangun tidur misinya minta. Yang luar biasa. Zikir pagi itu kan minta. Allahumma. Minta terus. Kenapa? Allah senang kalau ada hambanya yang suka minta. Allah senang. Makanya kalau ada orang yang kemudian kok mencibir kita. Kamu tuh kok hobinya minta sama Allah. Jawaban. Lah jawab lu mbak awakmu. Kok nesu awakmu. Kalau minta sama kamu kan kamu marah. Ya, lebih baik saya minta sama Allah. Kalau saya minta sama Allah, Allah senang. Jadi buat asyik gitu loh ya. Jangan dibuat susah. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, kemudian selain selamat, al-afiyah tadi minta lutuf.
Lutuf itu artinya kelembutan, tapi maknanya bagaimana? Nah, lutuf itu artinya kelembutan, tapi maknanya bagaimana? Orang yang dapat lutuf, dapat kelembutan, ketempelan kelembutan, kena masalah model apapun dan insya Allah enggak kena. Kalau kena masalah model apapun enggak jadi masalah, enggak kerosok. Contoh, ada orang kena sakit kanker stadium 4. Berat atau ringan itu? Berat atau ringan? Berat. Nasallahu afiyah wa na'udzubillah min dzalik. Tapi dia dapat lutuf. Catatan takdirnya dia harus kena sakit tersebut. Tapi dia dapat lutuf karena rajin minta. Ya latifan bil ibad, ultuf bina waskil bilad. Warham abidak ya jawad qabalat tabarrum wal fasad. Itu lagu itu ya. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innak latifan lam tazal ultuf bina wal muslimin. Pagi ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Rajin dia minta lutuf. Rajin minta kelembutan. Suratan takdir dia harus kena penyakit itu. Dokternya bingung. Kamu stadium 4? Iya. Enggak terasa sakit? Enggak. Lah harusnya gimana Pak? Loh harusnya itu kamu sakit. Lah enggak tuh Pak, kok dipaksa? Ini dicek hasil laboratoriumnya betul stadium 4. Tubuhnya mungkin mengalami gejala sakitnya itu ada di tubuhnya. Tapi dia enggak merasakan apa-apa. Kenapa? Karena dibius oleh Allah Ta'ala. Itu lutuf. Ya itu lutuf. Ada satu orang, dan mudah-mudahan ini termasuk saya dapat ini insya Allah amin. Kena yang namanya takdir punya utang. Utangnya itu 7 miliar. Masya Allah. Ya, ini orangnya namanya saya nih. Punya utang, utangnya 7 miliar bahkan lebih. Untuk beli tanah, untuk bangun dan berbagai kepentingan majelis. Punya utang nih saya 7 miliar. Nah kok jenengan nanya sama saya, Beb, kok sakit mesem, kok bisa senyum, kok bisa aktivitas, kok bisa ngajar, padahal ada tenggat waktu yang pasti dan lain sebagainya. Kok jenengan sakit ngopi, nyantai, kok bisa? Padahal ya jualan susu ya gak laku-laku. Maksudnya laku tapi belum kenceng gitu kan ya. Jualan buku ya stoknya belum habis gitu. Stoknya belum habis. Undangan pengajian ya hampir enggak ada. Hampir enggak ada. Terus Jumat ya alhamdulillah ngaji toh. Terus pengeluaran alhamdulillah lancar. Pengeluaran alhamdulillah lancar. Kok sakit mesem? Saya jawab lutuf. Gak kerasa. Saya dikasih Allah insya Allah lutuf, gak merasakan semua itu. Gak kerasa mikir, ya gak mikir. Ya. Cuman ya punya utang, isonnya apa ya sudah kerja gitu aja. Nanti gimana? Nanti diurus nanti, insya Allah lunas. Mau ilmu ini Allah tak dalani, gitu aja kok repot. Kok gampang tau Beb? Yumbuh. Nah, itu namanya dapat lutuf. Lu ada orang punya utang 100.000, gajinya 2 juta, mumetnya 5 hari. Gaji 2 juta, punya utang 100.000. Mestinya kan gampang bayarnya ya. Tapi itu 5 hari mumet mikir 100.000. Eman-eman kiyo kelong 100.000. Eman-eman sayang nih kalau kurang 100.000 gajinya. Sayang mikir. Itu namanya gak dapat lutuf. Ada lagi, nih boleh contoh lagi. Boleh ya? Ada orang ketabrak.
Nasallahu wa na'udzubillah min dzalik. Kan ya enggak enak ya ketabrak itu. Udah ini contohnya saya aja deh. Ya, contohnya saya, bukan ketabrak. Pulang pengajian dulu Jumat saya masih belum ada pengajian Jumat malam Sabtu begini. Saya ngajar di Masjid Al-Hidayah itu, ba'dal maghrib sampai isya tiap Jumat. Pulang pengajian tuh ada tahlilnya ayahnya mertua saya. Tahlilnya ayahnya mertua saya. Lah kok waktu mau pulang naik motor gasnya nyantol. Gasnya nyantol, nabrak. Alhamdulillah nabrak pagar besi. Pagar besi. Kalau enggak nabrak pagar besi itu lanjut jalan raya. Truk dan lain sebagainya. Jadi nabrak pagar besi, alhamdulillah. Cuman motor lawan besi. Siapa yang juara? Kelihatannya ya imbang ya, motor yang gelundung gitu ya. Besinya ya utuh, yang remuk yang nabrak, yang naik motor, kan harusnya gitu. Buak. Jatuh saya jatuh. Terus tak lihat kok tulang saya yang di sini jendul. Ya, saat itu istri saya nanya, enggak apa-apa? Saya jawab, enggak apa-apa, cuman teklek. Enggak apa-apa, cuman teklek, patah. Enggak patah. Patah, ini patah keluar. Tapi enggak apa-apa, tenang, tak puter-puter. Teklek ini. Ya tak puter-puter gitu ya. Sedikit pun enggak ada rasa nyeri, enggak ada rasa sakit. Bahkan saya ngakak. Bahkan saya ketawa, teklek gitu. Ucul jendul gitu ya. Ketoan gitu. Tak puter-puter gitu, enggak kerasa apa-apa. Nah itu namanya lutuf. Tapi kamu jangan pengen praktek lutuf. Jangan, lutuf itu minta aja untuk apa? Persiapan. Ibarat mobil itu adalah airbag. Kalau terjadi benturan keras, dia akan keluar menyelamatkan yang ada di mobil. Makanya mobil yang ada airbagnya, gelundung, orang pakai sabuk, ya mobilnya remuk, orangnya selamat. Kan banyak di film seperti itu ya. Di film banyak kan seperti itu. Ya, kehidupan nyata iya banyak juga yang seperti itu. Nah itu namanya dapat lutuf. Berarti minta lutuf itu penting enggak? Penting. Nah, kalau di Masjid Ar-Raudhah, di Masjid Riyadh, ya di banyak zikirnya para habaib dan para kiai, kalau pagi dibaca itu. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal inak latifu lam tazal ultuf bina wal muslimin. Dibaca 3 kali, pagi 3 kali, malam 3 kali. Nah sekarang kadang-kadang kita ini cul-culan. Paham cul-culan? Keluar tuh cul-culan, enggak minta lutuf, enggak minta selamat ya. Enggak dongo, gayane ram metu gitu aja ya. Barang kena macam-macam lagi, yai mumet yai. Gus mumet Gus, Beb mumet, Ustadz mumet. Kenapa gitu? Ya karena enggak ada persiapan. Makanya kita sabar kalau pagi sebentar saja 5 menit doa. Malam, maghrib sebentar saja. Walaupun cuma 2 menit baca doa. Untuk mengamankan seluruh aktivitas kita. Minta selamat, minta lutuf. Makanya doa itu tutuplah dengan kalimat ma'al lutuf wal afiyah. Coba tirukan saya, ma'al lutuf wal afiyah. Ma'al lutuf wal afiyah. Jadi misal begini, ya Allah beri aku mobil ma'al lutuf wal afiyah. Ya Allah beri aku bojo ma'al lutuf wal afiyah. Ya Allah beri aku kerjaan ma'al lutuf wal afiyah. Ma'al lutuf wal afiyah artinya tolong ya Allah sertakan juga lutuf dan afiyah dalam permohonanku itu. Tapi doa saya itu pakai bahasa Jawa apa-apa, tutupan bahasa Arab. Ma'al lutuf wal afiyah. Clear? Ya Allah lunaskan hutangku. Ma'al lutuf wal afiyah. Ojo utangmu lunas tapi digebuki sih.
Kan naudzubillah min dzalik. Utangnya lunas, tapi rumahnya juga hilang. Naudzubillah min dzalik. Lunas, ma'lutuf wal afiyah. Lunas tapi nggak ada masalah. Lunas tapi selamat. Lunas bahkan untung. Ya, lunas bahkan untung. Ini makanya minta selamat al-afiyah itu penting, minta lutuf itu penting. Sampai di sini jelas? Udah, alhamdulillah. Ya, malam hari ini nggak usah malam-malam. Karena Jumat yang lalu sudah malam-malam, jadi bonus. Bonus buat saya. Iya, kenapa? Karena ya habis ini kita mau lanjutkan mengejar proyek pembangunan bersama teman-teman. Ini apa namanya non-stop kerja bakti ya non-stop. Tukangnya juga non-stop, alhamdulillah. Karena Hall Solo itu kalau nggak salah awal November ya, tanggal 4 dan 5 kalau saya nggak salah, November. Sementara sekarang sudah akhir Agustus, ini 25 Agustus, September, Oktober, berarti kurang 2 bulan. Tanggal 25 Oktober kan kurang 2 bulan. Artinya 25 Oktober itu bangunan sudah harus jadi insya Allah. Ma'alutuf wal'afiyah. Oh pinter Masya Allah. Ya ma'alutuf wal'afiyah. Ya harus jadi. Nah makanya dikejarkan proyeknya. Ya dikejar gimana caranya ini bisa segera nanti lantai satunya tercor. Ya dia lanjut lantai 2, lantai 3. Kan itu setiap lantai untuk kolomnya ada usianya minimalnya berapa hari. Maka ngitungnya itu harus pas dan kejaran. Tapi insya Allah kalau dapat lutuf wal afiyah wassahalah wal jamalah waridho wal inayah semuanya akan jadi gampang. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairan kepada semua yang sudah membantu proyek pembangunan perluasan musola, majelis, gedung pertemuan dan asrama santri 3 lantai Masjid Ar-Raudhah dalam bentuk apapun yang sudah bantu dengan transfer rupiah, dengan solawat nariyah, dengan solawat munjiah, dengan doa, dengan kerja baktinya, dengan apapun yang sudah diperbantukan partisipasinya jazakumullah khairan. Kalau ingin melanjutkan terus sampai nanti lunas dan tuntas, jazakumullah khairan. Nanti tanggal 7 September insya Allah itu saatnya mengangsur kembali pelunasan tanahnya. Ya minimal itu untuk pelunasan tanahnya 1 miliar itu minimal angsurannya ya, angsurannya. Kemudian belum untuk pembangunannya dan lain-lain. Maka untuk siapapun yang mau ikut andil dalam bentuk apapun yang bisa punya istiqomah nariyah, tolong disertakan, niatkan di situ ya. Yang punya istiqomah munjiah diniatkan di situ juga. Yang punya istiqomah yasin ya, tolong diniatkan di situ biar rezekinya Majelis Ar-Raudhah untuk pelunasan tanah dan lain sebagainya datang nggak pakai susah payah, ma'lutuf wal afiyah, sahalah wal jamalah min kulin nahiyah biwajati khairil bariyah wasadatil alawiyah. Amin Allahumma amin. Yakin saya punya jenengan kok. Mosok sak menake gak ono wali ini gak mungkin. Ya kan ya, segini banyak gak ada wali kan gak mungkin. Bahkan saya yakin kabeh wali cuman pangkatnya beda-beda gitu aja. Ya mungkin ada pangkat sa-RT, setengah RT, sa-omah, setengah omah gitu kan ya. Sepenting kan wali, kita harus pede, kita harus husnudzon sama diri sendiri. Insya Allah kalau 40 kumpul kan satu wali yang pangkatnya lumayan itu. Lah ini ada berapa nih yang kumpul laki perempuan nih. Dan biasanya ibu-ibu tuh kalau doa lebih kabul dari bapak-bapak. Kenapa? Karena ibu-ibu merasa terdolimi. Ya merasa terdolimi, doanya lebih kabul, ya manfaatkan Bu untuk doakan saya dan kawan-kawan dalam ngurusi majelis ini. Makasih, jazakumullah khairan. Saya mau minta doa malam ini ya. Yang pertama saya tadi kaget dan sedih ya.
sedih. Karena kita kehilangan satu ulama, ya, seorang dai yang tulus dalam berdakwah insyaallah, yaitu Habib Muhammad bin Husin Al-Aidrus, Condet, Jakarta. Beliau wafat hari ini, hari Jumat. Saya saksi beliau orang baik, beliau orang soleh insyaallah dan alim, seorang yang berilmu. Beliau wafat hari Jumat, mudah-mudahan beliau ditempatkan ruhnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Diterima semua amal solehnya, dimaafkan segala kekurangannya, dijadikan keluarga yang ditinggalkan sabar dan mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan Habib Muhammad bin Husin Al-Aidrus tersebut, keberkahan dunia dan keberkahan akhirah. Ala hadhiniyah wa ala kulliyatin salihatin jami'an nafiyah wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Yang kedua, mertua sepupu saya di Malang beberapa hari yang lalu meninggal dunia, Syarifah Syifa Al-Haddad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala letakkan ruhnya bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dan dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga. Dan semoga kita dipanjangkan usia dalam segala kebaikan, kenikmatan, ketaatan, dan di akhir usia kita kelak dengan husnul khatimah. Ala hadhiniyah. Al-Fatihah. Dan satu Al-Fatihah lagi, semoga pembangunan perluasan asrama santri putra 3 lantai, perluasan majelis dan musola Ar-Raudhah serta gedung pertemuan Ar-Raudhah segera disempurnakan oleh Allah Ta'ala, diberi kemudahan dan keselamatan dan lutuful afiyah, rezeki berlimpah dari segala arah, sehingga untuk pelunasan tanahnya lunas dengan segera, pembangunannya tercukupi lebih dari semestinya, dan semua yang ikut andil di dalamnya diberi keberkahan, keselamatan, kemudahan, dan diwujudkan hajatnya dunia akhirah. Ala hadhiniyah wa ala kulliyatin shalihatin jami'an nafiyah wa ala manhabun ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, asyraqal badru alaina wa khatafa badru tamami misla husnih ma ra'ayna fil iraqaini wasyami rabbi faj'al mujtama'ana ghayatu husnul khitami wa'atina ma qad sa'alna min atayakal jisami wa karimil arwah minna biliqa khairil anami
وبلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Silahkan nasinya dihidangkan. Insyaallah barakah.